Yuk mari kita siapin hati yuk. Kita datang pada pagi hari dengan hati yang sangat antusias, ingin ketemu sama Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini dengan hati yang bersuka karena Tuhan. Hati yang rindu. Hati yang rindu mau bertemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Yaitu hati kita, hidup kita, sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, dan persembahan yang berkenan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa. Karena kasih-Mu yang begitu melimpah untuk kami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah untuk kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah untuk kami. Ini kami Bapa. Ini kami Roh Kudus. Putra dan Putri-Mu. Ajari kami bahasa kasih-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal kasih itu lebih dekat. Kami ingin mengenal kasih itu lebih dekat. Tenggelamkan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dengan cinta-Mu.
Mengalirlah Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami putra dan putrimu pada pagi hari ini. Ajari kami memiliki hati seperti hatimu Tuhan. Hanya dengan memandangmu Tuhan, hatiku tenang. Ajar kami untuk mengerti cintamu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Waktu yang tersisa bagi kami. Terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini kami masih dapat menghirup udara yang baik, udara yang sejuk. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa berseru dan memanggil namamu. Terima kasih Bapa. Karena Engkaulah kami bisa ada hingga saat ini. Karena kasih-Mu lah kami mengenal pengharapan. Ajak kami Roh Kudus. Bajak hati kami. Bajak hati kami Roh Kudus. Kami ingin mengejar cinta-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mengejar cinta-Mu dan mendapatkannya pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami ingin berdiam, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Ajari kami.
Tuhan, Engkau turun ke dunia ini untuk yang hancur. Dan hidup untuk orang yang hancur. Tuhan, Engkau adalah damai untuk yang terluka. Dan harapan untuk yang tidak berdaya. Tuhan, Engkau ada di sini. Yes. Tuhan, Engkau ada di sini. Tetaplah jiwaku. Jadilah tenang jiwaku. Jadilah tetap tenang. Ombak, diamlah. Ketika badai ombak itu tiba untuk menawan kami. Dan angin mencoba menarik kami dari kasih-Mu. Kami akan terus berdiri di atas gunung-Mu, Tuhan. Aman dalam pelukan-Mu, Tuhan. Kami akan terus bernyanyi. Kami akan terus bernyanyi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Tetaplah jiwaku. Jadilah tenang jiwaku. Jadilah tetap tenang. Tuhan, Engkau menunggu kami dengan sabar. Tuhan, Engkau yang menenangkan jiwa kami. Tenanglah. Kita tahu Dialah Tuhan. Tuhan, Engkaulah
pribadi yang Bapa utus ke tengah dunia untuk hancur, untuk orang yang hancur, untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan, Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami. Engkau yang sempurna dibuat hancur tubuhmu karena pelanggaran kami. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Menurut rupa dan gambar Allah, ketika Adam dijadikannya, dengan kasih setia yang disertai otoritas atas semua makhluk. Ya, makhluk ciptaanmu ya Tuhan, makhluk ciptaanmu. Tuhan, Engkau yang berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Engkaulah Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Tuhan, Engkau menciptakan manusia itu menurut gambar-Mu. Menurut gambar-Mu ya Allah. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan diciptakannya mereka. Tuhan, Engkau yang menghembuskan nafas hidup-Mu ke dalam mereka. Dan mereka yang berasal dari debu dan tanah. Menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang memiliki kesempurnaan. Karena Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Dan yang mengasihi kami. Tuhan, Engkaulah yang menghembuskan nafas-Mu untuk kami. Tuhan, Engkaulah yang memahkotai kami dengan identitas ilahi. Tuhan, Engkaulah yang mengambil manusia itu dan membawanya ke dalam
Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan, Engkau yang memberi kuasa kepada Adam dan Hawa. Sebuah kuasa dan otoritas yang luar biasa. Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa atas Adam untuk memberi nama binatang-binatang di taman. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kuasa agar manusia mengusahakan dan memelihara taman yang luas itu. Taman yang dialiri oleh 4 sungai. Pison, Gihon, Tigris, dan juga Efrat. Untuk menunjukkan kuasa yang sangat besar yang Kau berikan ke dalam jiwa Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ia tidak lagi disebut roh yang hidup. Tetapi Engkau menyebutnya sebagai daging. Tetapi daging, Tuhan, tidak mungkin berkenan di hadapan-Mu. Sehingga Engkau berfirman bahwa roh-Mu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Dan umurnya akan 120 tahun saja. Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita percaya kepadanya dan rohnya percaya kepada Bapak Ibu dan saya, maka kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Dan roh Allah tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ia mencari bukan hanya orang yang percaya kepadanya. Ia mencari orang yang bisa dipercayainya. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mari Bapak Ibu. Mari kita sadari, karena semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sehingga dunia tidak dapat mengenal Bapak, Ibu, dan saya. Karena dunia tidak mengenal Kristus.
Karena ketika Bapak Ibu berbicara mengenai karunia, dunia tidak akan mendengarnya. Dunia tidak akan menerimanya. Karena Bapak Ibu berasal dari surga, bukan bagian dari dunia ini. Dari sejak zaman dahulu, manusia mencoba menggali kembali kekuatan Adam. Kekuatan yang tersimpan di dalam jiwa manusia untuk dibangkitkannya. Ketika manusia memasuki dunia roh untuk menemukan siapa Tuhan itu. Akan tetapi, yang manusia masuki adalah daerah dunia orang yang mati dan kuasa roh-roh jahat yang lain. Bahkan manusia mencoba membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri Adam. Dengan cara pengingkaran fakta akan adanya sakit. Dan melatih keinginan manusia. Melatih pikiran. Melatih emosi. Walau demikian, manusia berhasil menyembuhkan berbagai macam-macam penyakit. Manusia memiliki roh pencipta. Walau manusia jatuh dalam dosa. Dunia menyelidiki jiwa manusia dengan segala seluk-beluknya. Tetapi tidak sedikit pun menembus ke dalam daerah roh manusia. Bahkan manusia terus mengembangkan suatu pengertian, suatu ajaran yang dikenal dengan nama mesmerism. Untuk menemukan kuasa yang dapat melihat jauh ke dalam alam roh. Ataupun kemampuan berkomunikasi jarak jauh dengan melibatkan pertolongan kuasa-kuasa kegelapan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan juga mengasihi mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Tuhan, Engkau turun ke dunia ini untuk menjadi hancur. Dan hidup untuk orang yang hancur. Tuhan, Engkau adalah damai yang terluka. Dan pengharapan untuk yang tidak berdaya. Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau ada di sini, Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau ada di sini. Tuhan, ketika kami membaca kitab Wahyu, saat Babel besar dihancurkan,
perdagangan terhenti. Apa yang mereka perdagangkan? Mereka memperdagangkan jiwa manusia. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 18 ayat 11. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu dan harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, walam, kulit manis, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan dupa, anggur, minyak, tepung yang halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Tuhan, mereka memperdagangkan jiwa manusia oleh sistem dunia ini demi keuntungan si penguasa dunia. Bahkan Tuhan, kini sistem itu menyusup ke dalam tubuh Kristus dengan memanfaatkan kuasa laten jiwa manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka mengadu domba di antara anak-anak Allah dengan mempermainkan keinginan dan kepentingan daging mereka. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau yang memikirkan agar kami menjadi ciptaan yang baru, menggantikan semua yang ada di dalam diri kami, yang adalah manusia lama. Diganti dengan manusia yang sama sekali baru. Yaitu Engkau, Tuhan. Yang memanifestasikan keberadaan-Mu. Tuhan Yesus, sepenuh-penuhnya melalui kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang memperbaharui roh kami dengan cara agar roh kami bersatu dengan roh-Mu, Tuhan Yesus. Seperti pada saat pagi hari ini. Jiwa kami pun diganti dan diisi dengan fasilitas jiwa Tuhan Yesus. Pikiran, hikmat, memori, karakter, kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan nyawa, keinginan, motivasi, perencanaan, norma-norma,
juga dibaharui dengan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi serupa dengan gambarannya. Menghidupi hidup Yesus di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan laten yang bersarang dalam jiwa kita, yang bersarang dalam jiwa manusia, tidak boleh dipakai lagi. Tapi kekuatan baru dari Tuhan Yesus yang akan muncul di dalam hidup kita, itulah yang kita kenakan. Tuhan, Engkau membuat Adam sebagai manusia pertama. Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah dunia untuk menjadi Adam yang terakhir, yaitu menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datanglah yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk hidup. Tapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Engkau Kristus yang hidup di dalam kami. Karena hidup yang kami hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Tuhan, ajari kami hidup seperti Engkau, Yesus. Kami ingin hidup seperti Engkau, Kristus. Cara kami berjalan, cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami melihat, seperti Engkau, Kristus. Tenanglah jiwaku.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, Engkau turun ke dunia dibuat hancur karena kami. menikmati baik-Mu Tuhan. Agar kami yang hancur dipulihkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Ini yang kami rindu, Tuhan. Satu hal yang ku pinta, Ada bersama-sama saudara-saudara kami. oh, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan.
lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan satu hari di dalammu, di dalam hadiratmu. Itu lebih baik. Oh, ku merasa tenang, ku merasa damai, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Itu yang ku rasakan saat di hadiratmu, hanya berdua denganmu, Tuhan. Ku rindukan Engkau lebih lagi. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang dibawa Tuhan pada pagi hari ini. Ku rindukan Tuhan lebih Berjalan ke sebuah taman yang lebar sekali, yang ada, yang dipenuhi dengan bunga-bunga. lebih dalam. Dan Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, Ku cinta Kau, Yesus. aku datang dengan segera. Ku Persiapkan dirimu. mengasihimu Kekasihku, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, Tuhan. saya mendapatkan pesan pada pagi hari ini. Ada seorang di antara Bapak Ibu yang hatinya dipulihkan, Yang ada, yang mendapatkan kemerdekaan pada pagi hari ini, lagi yang benar-benar merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kasih yang belum dia pernah dapatkan, yang belum pernah ia rasakan. Dan pagi hari ini, kasih itu meluap. Karena Kau mengasihiku lebih dahulu, jadi ku mengasihimu. Ku mengasihimu seperti Kau mengasihiku. Saya mau mengatakan ini kepada ibu. Pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Berpeganglah pada tangannya. Jangan lepaskan dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Izinkan kasih yang menuntunmu. kagum. Bila ku lihat hidupku, Dia yang mendandanimu seperti putrinya, memakaikan pakaian pengantin, mengikat rambutmu. semua yang baik Bapa sangat mengasihimu. hidupku, itulah karya Berpeganglah pada tangannya. beri Teruslah berjalan di dalam treknya. kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibu di Bali. Kiranya kasih-Mu terus mengalir. Jalan-Mu yang menuntun langkahnya. Jalannya yang mendidik langkahnya. Sehingga anak-Mu ini Bapa benar-benar masuk ke dalam tempat perhentian.
ke dalam tempat peristirahatan. Tuhan, semua yang baik saya berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang pada pagi hari ini mengalami sakit. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Benar Tuhan, Lebih dalam dari Engkau yang memberikan semua kami yang kesempatan-kesempatan yang baru. tiada kasih yang melebihi. Saya berdoa buat Bapak Ibu, buat teman-teman, buat saudara, buat siapapun yang mendengar renungan pada pagi hari ini, yang sakit sudah disembuhkan. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua karena-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil kami. Engkau yang menciptakan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Engkau yang mengenal isi hati kami ya Tuhan. Tenanglah jiwaku. Jangan lupakan sedikit pun kebaikannya. Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini, buat orang-orang yang ada di Zoom meeting ini, maupun yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Kiranya kami Tuhan terhindar dari virus COVID-19. Dan siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang saat ini terinfeksi virus COVID, yang terinfeksi corona, di dalam nama Tuhan Yesus, kehangatan Bapa turun atas kalian. Kehangatan Bapa turun atas kita semua. Sehingga virus-virus itu akan mati dengan sendirinya. Karena nggak tahan, karena kasih Bapa, nggak tahan akan kehangatan kasih Bapa. Virus-virus itu akan mati dengan sendirinya. Sehingga saudara-saudara, Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat, melihat siapa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, ini kami, putra dan putri-Mu Bapa. Kami berseru untuk keluarga, kerabat, sahabat, teman, lingkungan. Kiranya Tuhan mendatangkan hujan pertobatan, hujan awal dan hujan akhir, datang secara bersama-sama, yang melahirkan pertobatan-pertobatan, melahirkan lawatan. Biarlah gunung mengalirkan susu dan madu. Dan jiwa kami tenang.
Terima kasih Bapa untuk hari ini. Untuk sesi pada hari ini. Engkau banyak berbicara kepada kami. Engkau yang mengenali hati kami Tuhan. Engkau yang bertahta di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita hadapi sepanjang minggu ini dengan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu, dalam kuat tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini. Kita hadapi hari demi hari. Bersama-sama. Di dalam kasih-Mu. Dalam anugerah-Mu. Dalam cinta-Mu. Yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Roh Kudus. Peluk kami, putra dan putri-Mu yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Peluk kami Roh Kudus satu persatu. Tenangkan jiwa kami. Dan kami percaya kehangatan-Mu Roh Kudus memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami menerima itu dengan iman kami terhadap Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin.